Selamat pagi teman-teman semuanya. Hari ini adalah hari istimewa bagi kita, keluarga besar Serapin Bakti Utama. Hari ini Serapin Day. Sebelum mengikuti kegiatan sepanjang hari ini, kita berdoa bersama-sama. Ya teman-teman, kita tundukkan kepala, kita mohon berkat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, syukur dan terima kasih kami haturkan kepadamu karena Engkau sudah menganugerahkan Ibu Serapin kepada kami semua. Semoga semangat Ibu Serapin yang sayang pada sesama, yang tidak mudah menyerah, yang sederhana dan jujur dapat kami latih dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa, berkatilah kami agar kami dapat menjadi anak-anak Ibu Serapin di zaman ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekarang marilah kita ikuti kegiatan sepanjang hari ini di hari spesial ini. Teman-teman, untuk melanjutkan semangat Ibu Serapin, ada satu lagu baru untuk teman-teman. Teman-teman ikutinya. Bila kamu menyalakan pelita, Bila kamu menyalakan pelita, jangan letakkan di bawah gantang. jangan letakkan di bawah gantang. Taruhlah pelita di kaki dia, Taruhlah pelita di kaki dia, agar sinarnya memancar terang. agar sinarnya memancar terang. Kita nyanyi sama-sama untuk bait yang pertama. Bila kamu menyalakan pelita, Jangan letakkan di bawah gantang. Taruhlah pelita di kaki dia, agar sinarnya memancar terang. Sekarang untuk bait yang kedua, teman-teman tirukan lagi ya. Berbuat baik kamu lakukan, berbuat baik kamu lakukan. di mana saja kamu berada. Di mana saja kamu berada, Jujur selalu dalam hidupmu. jujur selalu dalam hidupmu. Tebarkan kasih pada sesama. Tebarkan kasih pada sesama. Kita nyanyikan untuk bait yang kedua. Berbuat baik kamu lakukan, di mana saja kamu berada. Jujur selalu dalam hidupmu. Tebarkan kasih pada sesama. Teman-teman, sekarang kita nyanyikan lagunya dari bait pertama. Lalu bait kedua kita nyanyikan bersama-sama. Bila kamu menyalakan pelita, Jangan letakkan di bawah gantang. Taruhlah pelita di kaki dia, agar sinarnya memancar terang. Berbuat baik kamu lakukan, di mana saja kamu berada. Jujur selalu dalam hidupmu. Tebarkan kasih pada sesama. Nah, sekarang teman-teman sudah tahu lagunya kan? Teman-teman bisa ulangi menyanyi di rumah ya. Setelah ini kita akan mendengarkan cerita tentang Santa Elizabeth dan Ibu Serapin. Teman-teman duduk yang baik, kita dengarkan bersama-sama. Santa Elizabeth.
Elizabeth lahir di Hongaria. Ayahnya adalah Raja Hongaria yang bernama Andreas II, sedangkan ibunya adalah Gertrude. Saat kecil, Elizabeth pindah ke Jerman agar rakyatnya mengenal bahwa Elizabeth adalah putri dari kerajaan Jerman. Di Jerman, Elizabeth tinggal di istana. Di sana ia bertemu dengan Pangeran Ludwig. Walaupun tinggal di istana, tetapi sejak kecil Elizabeth hidup sederhana. Dia rajin berdoa dan suka membantu sesama yang sedang kesusahan. Dan ketika sudah dewasa, Elizabeth menikah dengan Pangeran Ludwig dan dia menjadi seorang ratu. Walaupun sudah menjadi seorang ratu, Elizabeth tetap hidup sederhana dan semakin banyak berbuat baik. Elizabeth suka membantu para pelayan yang sedang kesusahan. Elizabeth juga suka membantu orang-orang yang kesusahan. Tetapi hal ini tidak disukai oleh saudara-saudara Pangeran Ludwig. Mereka menganggap apa yang dilakukan Elizabeth hanya menghambur-hamburkan uang kerajaan. Mereka pun mengadukan semua tingkah Elizabeth kepada Pangeran Ludwig. Tapi Pangeran Ludwig tidak percaya begitu saja. Ketika Elizabeth keluar istana sambil membawa keranjang yang berisi makanan, Pangeran Ludwig melihatnya dan ia bertanya kepada Elizabeth apa isi keranjang itu. Dan Elizabeth menjawab bahwa keranjang itu berisi bunga. Dan ketika pangeran membuka keranjang itu, terjadilah keajaiban. Keranjang yang tadinya berisi makanan berubah menjadi bunga. Setelah melihat keajaiban itu, pangeran percaya pada Elizabeth dan mengizinkan Elizabeth untuk berbuat kebaikan. Sejak saat itu, Elizabeth pun semakin sering untuk menolong sesama, seperti merawat orang sakit, membagikan makanan kepada orang yang kelaparan, dan lain sebagainya. Pada suatu hari, Pangeran Ludwig berangkat ke medan perang dan ia bergabung dengan pasukan yang sedang berperang. Namun kabar buruk terjadi. Pangeran Ludwig meninggal karena terkena wabah penyakit. Elizabeth pun merasa sangat sedih karena suaminya meninggal. Setelah Pangeran Ludwig meninggal, saudara-saudara pangeran yang tidak suka kepada Elizabeth dan tidak mengerti perbuatan baik Elizabeth, mengusir Elizabeth dan ketiga anaknya keluar dari istana. Sekembalinya para prajurit dari medan perang, mereka sangat marah karena tidak menemukan Ratu Elizabeth dan ketiga anaknya di istana. Para prajurit mencari Elizabeth dan membujuknya untuk kembali ke istana. Elizabeth yang rendah hati mau kembali ke istana agar tidak terjadi kekacauan. Dan ketiga anaknya diasuh oleh adik dari Pangeran Ludwig. Dan Elizabeth menyadari panggilan hidupnya untuk membantu orang miskin dan terlantar, bukan diam di istana. Maka ia mendirikan rumah sakit dan bekerja sebagai perawat. Dan kemudian bergabung bersama teman-temannya di Ordo Santo Franciscus untuk melakukan kebaikan pada orang miskin dan anak-anak yatim piatu. Dan ketika Elizabeth meninggal, dinyatakan kudus oleh gereja. Dan gereja menetapkan pesta Santa Elizabeth setiap tanggal 17 November. Teman-teman, kita juga punya ibu loh seperti Santa Elizabeth, namanya Ibu Serafin yang peduli pada sesama. Yuk kita ikuti kisahnya. Kongregasi Suster-Suster Amal Kasih Darah Mulia merupakan karya penyelenggaraan ilahi melalui pendirinya, yaitu Gertrudis Bickerman, yang kemudian diberi nama Serafin setelah ia masuk Kongregasi para Suster Amal Kasih Santo Carolus Borromeus di kota Maastricht, Belanda, yang dipimpin oleh Ibu Elizabeth Gruyters. Setelah selama 10 tahun memimpin sebuah rumah yatim piatu di Maastricht, ia diutus untuk membuka rumah cabang pertama di kota Sittard. Maka
pada tanggal 6 Oktober 1857, Suster Serafin dan 6 suster lainnya berpindah ke kota Sittard dan tinggal di Sint-Agnethenburg. Di sini mereka bertugas merawat orang miskin, orang sakit, dan yatim piatu. Setelah beberapa tahun berjalan, karena kesulitan finansial yang mendera, rumah cabang Sittard akan ditutup oleh rumah induk Maastricht. Namun, rakyat di kota Sittard tidak merelakan para suster itu pergi. Mereka menghubungi Uskup Roermond Monsignor Paradis, memohon agar para suster tetap tinggal. Dengan persetujuan Monsignor Paradis, lewat surat kepada Suster Serafin, tertanggal 18 Juni 1862, berdirilah sebuah biara baru. Selanjutnya pada tanggal 24 September 1890, Paus Leo ke-13 mengesahkan kongregasi baru ini dengan nama Kongregasi Suster-Suster Cinta Kasih Kristiani Putri-Putri Darah Mulia. Kemudian pada tanggal 3 Mei 1947, Tahta Suci mengesahkan konstitusi baru dan memberi nama baru Kongregasi Suster-Suster Amal Kasih Darah Mulia. Juga meneruskan perjuangan Ibu Serafin sampai di Indonesia. Para suster mendirikan rumah sakit di Kutoarjo, Gombong, dan di Sumbar. Juga mendirikan sekolah di Gombong, Kebumen, Kutoarjo, Purworejo, dan di Cengkareng di bawah naungan Yayasan Serafin Bakti Utama. Di Cengkareng inilah teman-teman belajar. Selain itu, para suster juga masih mengelola peternakan, juga panti asuhan, dan kerajinan tenun. Semuanya tadi disemangati oleh semangat Ibu Serafin, termasuk teman-teman yang bergabung di sekolah Serafin. Teman-teman semua adalah anak-anak Ibu Serafin. Maka teman-teman harus punya semangat seperti Ibu Serafin yang peduli dan mengasihi sesama.